Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Martina Sagisolo, program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar, proses, dan hasil belajar. Yang pertama, teori belajar. Teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Menurut beberapa ahli, yang pertama, teori koneksionisme Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar. Itu dapat mewujudkan konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Yang kedua, teori Watson. Menurut Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang ketiga, teori Edwin Goodhart. Dijelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu seiring mungkin diberikan stimulus agar berhubungan antara stimulus dan respon bersifat tetap. Yang keempat, teori Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya, yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku. B. Teori belajar kognitif menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. C. Teori belajar kognitif Ausubel atau teori belajar bermakna. Ausubel berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Sama seperti Brunner dan Gardner, Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar, akan bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. Namun untuk siswa pada tingkat pendidikan lebih tinggi, maka kegiatan langsung akan menyita banyak waktu. Untuk mereka, menurut Ausubel, lebih aktif kalau guru menggunakan penjelasan, peta konsep, demonstrasi, diagram, dan ilustrasi. D. Teori pembelajaran sosial, teori perilaku. Konsep motivasi belajar berkaitan erat dengan prinsip bahwa perilaku yang memperoleh penguatan di masa lalu lebih memiliki kemungkinan diulang dibandingkan dengan perilaku yang tidak memperoleh penguatan atau perilaku yang terkena hukuman. E. Teori belajar humanistik. Dijelaskan juga bahwa pada hakikatnya setiap manusia adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang dan menentukan perilakunya. Karena itu dalam kaitannya, maka setiap diri manusia adalah bebas dan memiliki kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang mencapai aktualisasi diri. Yang berikut 2.2 kondisi-kondisi awal belajar. Yang pertama,
Faktor-faktor kognitif. Faktor-faktor awal kognitif pembelajaran adalah pengetahuan awal dan keterampilan awal yang sangat terkait sekali dengan kerjaan memori, fokus, perhatian, serta daya dukung dari sumber-sumber. Yang berikut, faktor-faktor konatif. A. Kondisi afektif. Konsentrasi dan keturunan menghadapi kesulitan tugas-tugas belajar adalah faktor kunci dalam belajar, serta kebiasaan berpikir produktif. B. Gaya belajar, modalitas belajar dan motivasi. Gaya belajar dan modalitas belajar sangatlah membedakan hasil belajar, serta sangat membutuhkan penyesuaian, dan proses belajar yang berbeda akan mempengaruhi hasil belajar yang bervariasi juga. C. Kondisi kritis awal dari mestakum atau semesta mendukung. Pada kondisi kritis, tiap individu berinteraksi dengan individu-individu lain. Kemudian individu-individu ini secara bersama-sama mengatur dirinya, sehingga memunculkan sesuatu keadaan yang baru yang berbeda dari biasanya. Berikut 2.3 proses-proses belajar. Yang pertama, metakognisi. Pengetahuan tentang kognisi, pengetahuan metakognitif terdiri dari sub. Kemampuan pengetahuan tentang kognisi adalah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kognisinya, yaitu A. Pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan tentang diri sendiri sebagai pembelajar serta strategi keterampilan dan sumber-sumber belajar yang dibutuhkannya untuk keperluan belajar. B. Pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana menggunakan apa saja yang telah diketahui dalam pengetahuan deklaratif tersebut dalam aktivitas belajarnya. C. Pengetahuan kondisional adalah pengetahuan tentang bila mana menggunakan suatu prosedur, keterampilan atau strategi, dan bila mana hal-hal tersebut tidak digunakan, mengapa suatu prosedur berlangsung dan dalam kondisi yang bagaimana berlangsungnya, dan mengapa suatu prosedur lebih baik daripada prosedur yang lain. Beberapa regulasi tentang kognisi. Regulasi metakognitif terdiri dari sub kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, A. Perencanaan adalah kemampuan merencanakan aktivitas belajarnya. B. Manajemen informasi adalah kemampuan strategi mengelola informasi berkenaan dengan proses belajar yang dilakukan. C. Pengawasan menyeluruh merupakan kemampuan dalam memonitor proses belajarnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan proses tersebut. D. Pembenahan adalah kemampuan strategi, yaitu strategi yang digunakan untuk membetulkan tindakan-tindakan yang salah dalam belajar. E. Penilaian adalah kemampuan mengevaluasi efektif strategi belajarnya, apakah ia akan mengubah strateginya, menyerah pada keadaan atau mengakhiri kegiatan tersebut. Yang berikut 2.4 peranan guru. Peran guru sangat penting agar proses belajar menjadi menarik. Indikatornya meliputi diantaranya kesempatan belajar yang tersebar, dan karena itu mudah dicapai dan diikuti. Isi pendidikan yang mudah dicerna karena telah diolah demikian rupa. Kesempatan yang tersedia yang dapat diperoleh siapa saja pada setiap saat diperlukan. Pesan yang diberikan pada saat dan peristiwa yang tepat. Keteladanan yang tinggi, terutama karena kinerja lembaga dan lulusannya yang menonjol. Keanekaragaman sumber, baik yang dengan sengaja dikembangkan maupun yang sudah tersedia dan dapat dipilih serta dimanfaatkan untuk kepentingan belajar, dan suasana yang akrab, hangat, dan merangsang. Efektivitas pembelajaran seringkali diukur dengan tercapainya tujuan.
itu dilakukan secara teratur atau berurutan melalui tahap perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan, sensitif terhadap kebutuhan akan tugas belajar dan kebutuhan belajar, kejelasan akan tujuan, dan karena itu dapat dihimpun usaha untuk mencapainya, bertolak dari kemampuan atau kekuatan mereka yang bersangkutan, atau peserta didik, pendidik, masyarakat, dan pemerintah. Efisiensi pembelajaran dapat diartikan sebagai kesepadanan antara waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan dengan hasil yang diperoleh, atau dapat dikatakan sebagai mengerjakan suatu dengan benar. Ciri yang terkandung meliputi merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan model yang mengacu pada kepentingan, kebutuhan, dan kondisi peserta didik. Perorganisasian kegiatan belajar dan pembelajaran yang rapi, misalnya lingkungan atau latar yang diperhatikan, pemanfaatan sebagai sumber daya dengan pembagian tugas seimbang, dan pengembangan serta pemanfaatan aneka sumber belajar sesuai keperluan. Pemanfaatan sumber belajar bersama, usaha inovatif yang merupakan pengamatan, seperti misalnya pembelajaran jarak jauh, pembelajaran terbuka tanpa harus membangun gedung, dan mengangkat tenaga pendidik yang digaji secara tetap, mempertimbangkan sebagai faktor internal maupun eksternal untuk menyusun alternatif tindakan dan kemudian memilih tindakan yang paling menguntungkan. Produktivitas pada dasarnya adalah keadaan atau proses yang memungkinkan diperolehnya hasil yang lebih baik dan lebih banyak. Produktivitas pembelajaran dapat mengandung arti perubahan proses pembelajaran atau dari menghafal dan mengingat ke menganalisis dan mencipta. Penambahan masukan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar. Peningkatan intensitas interaksi peserta didik dengan sumber belajar atau gabungan kegiatannya dalam kegiatan belajar pembelajaran sehingga menghasilkan mutu yang lebih baik, keikutsertaan dalam pendidikan yang lebih luas, lulusan lebih banyak, lulusan yang lebih dihargai oleh masyarakat. Yang berikut adalah 2.5. Pembelajaran berpusat pada siswa. Menurut sejarahnya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yaitu pada saat orang-orang mulai meyakini bahwa pendidikan harus memperhitungkan peserta didik sebagai unsur aktif dalam proses inquiry, yaitu proses memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri. Ada beberapa pembelajaran yang berpusat pada siswa sebagai berikut. A. Siswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya. B. Siswa secara aktif terlibat di dalamnya mengelola pengetahuannya. C. Penguasaan materi dan juga mengembangkan karakter siswa. D. Peranan multimedia sangat besar. E. Guru sebagai fasilitator evaluasi dilakukan bersama dengan siswa. F. Menekankan pada pengembangan pengetahuan. Kesalahan menunjukkan proses belajar dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar. G. Untuk mengembangkan ilmu interdisipliner. H. Iklim yang tercipta lebih bersifat kolaboratif, supportif, dan kooperatif. I. Siswa dan guru belajar bersama dalam mengembangkan konsep dan keterampilan. J. Pelajaran dan berbagai kegiatan lain dalam proses belajar. K. Penekanan pada pencapaian target kompetensi. L. Penekanan pada bagaimana cara siswa belajar. Penekanan pada problem based learning dan skill. Materi berikut adalah 2.6 hasil-hasil belajar. Yang pertama, hasil-hasil pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif ditampilkan dalam bentuk kata-kata, gambar, buku, tulisan, pertukaran verbal, braille, bahasa tanda, notasi matematik. Unsur dasar pengetahuan deklaratif adalah proposisi. Proposisi diwakili oleh semua postulat tunggal yang terisolasi.
Kumpulan postulat-postulat terdiri dari konsep umum, ide-ide abstrak yang dikonstruksi dari pengalaman-pengalaman di dunia. Berikut hasil-hasil keterampilan prosedural. Tingkat hasil-hasil pengetahuan prosedural selanjutnya adalah keterampilan yang didefinisikan sebagai suatu kumpulan hukum-hukum yang berkaitan. Keterampilan dapat berdimensi kognitif, motorik, sosial, kreatif. Suatu keterampilan bisa jadi otomatis setelah dapat menerapkan secara praktis dalam situasi-situasi yang bervariasi. Dan berikut hasil-hasil pengetahuan prosedural. Hasil belajar pengetahuan prosedural memperbolehkan kita untuk menggunakan simbol untuk mengklasifikasikan, menggunakan aturan-aturan, dan mengatasi masalah. A. Diskriminasi merupakan kemampuan untuk melihat perbedaan, misalnya antara bentuk, warna, rasa, dan bunyi. B. Konsep kombinasi dari apa yang dipelajari sebelumnya membentuk konsep. C. Aturan-aturan hubungan khusus antara dua atau lebih dari konsep dan sering disebut sebagai proposition. D. Syarat yang mengkombinasikan banyak aturan untuk menampilkan latihan. Yang berikut adalah hasil-hasil metakognitif refleksi. Refleksi metakognitif, kesadaran pengalaman belajar seseorang, evaluasi dari pengalaman dan pengaturan sikap dan perilaku seseorang untuk meningkatkan kinerja dan pengalaman yang lebih bermanfaat. Mereka adalah elemen kemampuan metakognitif seseorang yang memungkinkan seseorang untuk menjadi lebih baik dari diri sendiri. Refleksi adalah proses mediasi penting untuk pengembangan dan pengoperasian kemampuan. A. Kesadaran akan pengalaman belajar seseorang. Kesadaran akan keadaan saat ini merupakan prasyarat penting dari setiap perbaikan. A. Kesadaran akan pengalaman belajar seseorang. Kesadaran akan keadaan saat ini merupakan prasyarat penting dari setiap perbaikan sadar. Siswa sering melakukan studi mereka tanpa mengetahui banyak tentang keadaan saat mereka belajar. Misalnya, bagaimana mereka belajar, mengapa mereka belajar. Belajar adalah tempat yang baik bagi seseorang untuk mulai melihat pengalaman mereka belajar. B. Evaluasi dari pengalaman. Antara menyadari pengalaman seseorang belajar dan mengambil langkah untuk berbuat lebih baik adalah tahap di mana penilaian harus dibuat. C. Peraturan sikap dan perilaku seseorang. Mengetahui bagaimana seseorang melakukan sesuatu tidak mengarah pada perbaikan untuk membuat beberapa penyesuaian. Hasil positif diharapkan juga siswa dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kemajuan belajar mereka. Siswa dapat memperoleh wawasan tentang kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Sebagai seorang pelajar, siswa dapat merealisasikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka. Siswa akan menjadi lebih mampu dalam perencanaan untuk mengatasi kesulitan belajar. Siswa akan memahami dan menghargai pentingnya evaluasi diri dalam peran meningkatkan diri sendiri. Kondisi belajar dalam beberapa teori merupakan hal yang sangat penting. Segala bentuk penelitian yang pernah dilakukan memerlukan suatu kondisi sedemikian rupa. Ini terbukti dari penelitian teori belajar tradisional menggunakan hewan. Hal ini untuk memudahkan dalam berbagai pengkondisian yang memungkinkan dalam pengkontrolan. Kondisi belajar dalam paparan ini lebih menyentuh dari kemampuan kognitif awal dalam belajar serta faktor luar kognitif yang disebut faktor kognitif. Kondisi awal yang berperan dalam belajar kemampuan dari dalam diri atau otak itu sendiri yang terkait kecepatan daya respon dan daya ingat yang memiliki kondisi awal yang bervariasi. Faktor kognitif juga merupakan hal yang harus diperhatikan dalam belajar, dari gaya belajar, motivasi belajar, serta di luar kognitif itu sendiri. Haruslah kelola dengan baik dalam merancang suatu proses pembelajaran.
Hasil-hasil belajar dapat disimpulkan secara 3 garis besar, yakni tercapainya perubahan kognitif, cara berpikir yang lebih kritis dan bijak, perubahan keterampilan pengetahuan yang lebih modern, tidak tertinggal dalam persaingan global untuk eksistensi dalam kehidupannya, serta perubahan aktif, memiliki sikap positif dalam mengembangkan dirinya serta berperan aktif untuk diri sendiri dan orang lain sebagai kesatuan sosial yang lebih beradab serta bermartabat, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.